Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, tetap semangat luar biasa. Untuk PJJ kelima PPKN tanggal 17 Februari 2021, anak-anak bisa langsung lab Google Meet. Kodenya sudah Bapak share di grup mapel masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Diharapkan anak-anak segera absen di GC BK dan GC mata pelajaran masing-masing. Untuk PJJ kelima kali ini mengenai tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir dan menentang para penjajah. 2. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini peta konsep yang pertama yaitu semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Yang ketiga yaitu makna Sumpah Pemuda. Next, kompetensi dasar. Mempromosikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Anak-anak pasti tahu kan bunyi dari isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, makna Sumpah Pemuda yang pertama, peran perjuangan bangsa pemuda dalam organisasi kepemudaan. Yang pertama yaitu kehadiran organisasi yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran, sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. A. Organisasi kepemudaan daerah tersebut diantaranya yang pertama yaitu Trikoro Darmo. Ya, Trikoro Darmo di sini membuat suatu kesepakatan. Yang pertama, perkumpulan ini dibentuk oleh para mahasiswa Stopia. Pergerakannya adalah Dr. Satiman Wirjo Sanjojo. Yang kedua, pada tanggal 7 Maret 1915 mereka mendirikan Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Yang ketiga yaitu para anggotanya berasal dari Jawa, Bali, Lombok, dan Jongjapa. Next. Trikoro Darmo memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pertalian antar murid Bumi Putra di daerah sekolah. Kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Adapun kongres yang dilakukan oleh Trikoro Darmo yaitu dilakukan pertama di Solo tahun 1918. Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jongjapa dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari daerah Sunda, Bali, dan Madura. Nah,
Pada Kongres tahun 1926 di Solo, perkumpulan Trikolo Darmo berubah haluan dengan menekankan tujuan, yaitu pertama memajukan rasa persatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia, kedua bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya, yang ketiga turut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham keindonesiaan. Yang kedua yaitu organisasi Jong Sumatera Bon. Organisasi Jong Sumatera Bon yaitu didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Didirikannya yaitu Jong Sumatera Bon, yaitu di mana para pemimpinnya terdapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Najib Pamuntajak. Tujuannya adalah ada 3. Yang pertama, mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera. Yang kedua, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpinnya. Yang ketiga, mengembangkan budaya Sumatera. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Yamin menganjurkan agar penduduknya yang mendiami Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pemersatuan. Yang kedua, sebagai sebuah peringatan pada kongres tersebut, dibuatlah medali yang melukiskan nyur melambai dan kembang melati dan merupakan perlambang keindonesiaan. Yang ketiga, sebagai kelanjutan Kongres Pemuda II, Jong Sumatera Bon berubah nama menjadi Pemuda Sumatera. Selanjutnya dilebur menjadi Indonesia Muda bersama dengan organisasi kepemudaan lainnya. Next. Organisasi yang ketiga, organisasi kepemudaan lain. Kehadiran Jong Japa Sumatera Bon mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Celebes. Pada awal tahun 1927, para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan Jong Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia atau PI pada bulan Desember 1927. Salah satu pendiri perkumpulan ini adalah Sultan Syahir. Salah satu tujuan dari perkumpulan Jong Indonesia pada awal tahun 1927 adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita antara lain: 1. Melakukan kerjasama dengan perkumpulan pemuda lain, memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia, dan yang terakhir itu olahraga. B. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Perhimpunan Indonesia atau PI. Di sini pada tahun 1926 di Jakarta dibentuklah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI dipengaruhi oleh organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum PPPI. Adapun tujuannya dari Indische Vereniging atau PPI ini yaitu mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang dikenal dengan PI. Penutup, semoga anak-anak memahami peran penting nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tugasnya adalah buatlah video pembacaan teks Sumpah Pemuda tanpa melihat teks video tersebut lalu kirim ke GC Kemendikbud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.